Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan pertama. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu Moderator. Perkenalkan, nama saya Fauzia dari kelompok 1. Saya mau tanya, menurut pendapat kelompok 2, seperti yang kita tahu, sektor pertambangan ini menyumbang devisa yang cukup besar bagi negara. Tetapi di satu sisi, sektor pertambangan ini juga menyumbang besar kerusakan bagi lingkungan. Nah, menurut kalian untuk persoalan ini bagaimana? Terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya sambil kelompok kami mencari jawaban. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Aku, Cak. Iya, Roy, dipersilakan. Gini kan, pembahasan kalian tuh kan menyangkut pengelolaan pertambangan, dan adalah beberapa materi yang kalian sampaikan yang menyangkut di mana tadi itu? Dampak-dampak yang dapat ditimbulkan tadi. Nah, pertanyaannya gini Kak, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Istilah ini sangkut pautnya pertanyaannya kayak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan misalnya dalam pengelolaan pertambangan ini yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya dampak-dampaknya dari kerusakan lingkungan ini, dari misalnya efek dari pertambangan ini, yang secara mungkin itu yang pertama kali dilakukan oleh misalnya perusahaan pertambangan gitu. Nah, cara-cara atau teknis yang harus mereka lakukan itu supaya mungkin dampak yang kita takutkan tadi atau dampak-dampak negatifnya tadi tidak terjadi gitu. Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Fauzia. Yang pertanyaan tadi, pertambangan ini kan dibutuhkan tetapi juga merusak lingkungan. Jadi tanggapan kami bagaimana? Begitu, Kasia? Iya, Novi. Menurut Undang Pilan,
Pasal 2 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa mineral dan batubara dikelola berasaskan yang pertama manfaat, keadilan, dan keseimbangan, yang kedua keterpihakan, kepentingan bangsa, yang ketiga partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, yang keempat berkelanjutan lingkungan. Jadi memang kalau pertambangan itu kan dibutuhkan dalam hal contohnya batubara sebagai pembangkit listrik, minyak bumi, gas alam. Jadi nggak bisa juga kita memungkiri gitu nah kalau kita nggak butuh. Tetapi dia itu juga merusak lingkungan gitu kan. Karena belum ada gitu nah seperti yang jelaskan tadi di kelompok kami belum ada cara untuk menghasilkan semua itu tanpa proses pertambangan. Jadi harus dengan pertambangan, tapi itu bisa bisa dari kesadaran ke investor, perusahaan sendiri, PT sendiri dengan cara menimbun kembali proses pertambangan itu atau pertambangan itu contohnya di waktu itu sampai 7 meter tertimbun area persawahan gitu. Nah, jadi bagaimana dari perusahaan atau putus-putus kasih ya? Iya, Novi, suaranya agak sangkut. Bentar. Tes. Bagus kok sudah? Iya, lanjut lah. Tes kegiatan itu kan contohnya pertambangan pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif nih. Kita nggak bisa memungkiri kalau kita nggak butuh kan kayak segala macam itu kan didapat dari hasil pertambangan. Nah, sudah dijelaskan juga dari kelompok kami tadi bahwa belum ada nih kayak kegiatan yang bisa menghasilkan itu semua kecuali dengan proses pertambangan. Nah, itu dikembalikan lagi ke PT-nya, perusahaannya, korporasinya, bagaimana mereka menanggulanginya dengan cara menimbun kembali jangan sampai kayak merugikan masyarakat sekitar. Contohnya rawa Kalimati yang tertimbun sampai 7 meter dan sekarang sudah menjadi area persawahan gitu dan merugikan kayak masyarakat sekitar, lumpurnya segala macam. Jadi menurut kami kayak kembali ke anunya langsung. Soalnya kita nggak bisa juga kayak memungkiri bahwa kita nggak butuh kayak hasil dari tambang itu. Mungkin kelompok saya ada yang mau menambahkan. Ya, sedikit tambahan. Terkait dengan penjelasan Novi tadi sudah cukup kompleks ya. Mungkin dalam hal ini para investor, korporasi dalam hal pertambangan itu sudah tahu. Mereka kan sudah pasti mengetahui, mereka sudah melakukan AMDAL pasti kan. Nah, mereka sudah tahu nih dampak negatif dan dampak positifnya. Seharusnya dengan adanya undang-undang minerba, mineral dan batubara, seharusnya para investor ini sadar diri lah. Habis nambang, ya kan? Seharusnya mereka reklamasi karena sudah diatur sesuai dengan yang disampaikan kelompok saya tadi oleh Wahyu Nisa. Ada dasar hukumnya kan, ada juga pidana dan dendanya. Seharusnya para investor ini sadar. Jadi mereka reklamasi sehingga bekas lubang galian tadi atau bekas pertambangan tadi itu tidak menimbulkan korban seperti yang disampaikan Novi tadi ada kasus di Rawa apa tadi itu. Seperti itu mungkin. Jadi bagaimana Saudari Zia dengan jawaban dari kelompok 2? Tapi dengan adanya undang-undang minerba ini kan tetap ada ya kasus pertambangan yang merugikan lingkungan. Kayak misal kalau kita nonton film Seksi Killer itu yang diangkat dari kisah nyata, itu masih banyak tambang yang tidak diuruk sehingga dia menyebabkan korban jiwa begitu. Jadi kalau misalkan kita bicarakan ini pasti ujung-ujungnya kita kembali ke ini ya, ke kesadaran masing-masing perusahaan yang melakukan pertambangan. Iya Zia, Kak. Karena gini, kan pemerintah sudah membuat undang-undang itu. Nah, para investor pengusaha korporasi tersebut kan harusnya sadar. Cuman mungkin karena ada sedikit permainan uang antara si korporasi dengan pemerintah atau bagaimana. Jadi mereka nggak terlalu abut
atau tidak terlalu memikirkan dampak dari mereka tambang. Intinya mereka menghasilkan tambang yang besar, keuntungan bagi negara tanpa melihat dampak lingkungan yang berakibat kepada masyarakat umum. Yang terjadi di lapangan kan seperti itu, banyak lubang bekas galian tambang yang belum direklamasi sampai sekarang, hanya ditutupi dengan seng-seng, diperingati bahwa ini bekas galian dan mereka nggak reklamasi. Dari kesadaran para korporasi tersebut, karena sudah ada undang-undang yang mengatur, serta pemerintah juga dalam hal ini tidak tegas. Pemerintah dalam hal ini tidak tegas dalam menanggulangi para oknum-oknum dari korporasi yang melakukan pertambangan dan tidak mereklamasi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya jawabannya teman-teman. Dan juga tambahan, sebenarnya kan kita tahu kan kalau hukum kita itu sudah bagus, aturannya sudah bagus. Nah, bagaimana lagi pemerintah atau perusahaan atau korporasi itu menjalankannya? Nah, kenapa banyak sekali kayak tambang-tambang yang kayak nggak direklamasi? Karena mereka itu kan untuk regenerasi kembali itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi mereka, sedangkan kita ini membutuhkan, kita ini makanya juga cepat. Jadi kayak habis dipakai ini kembali pindah lagi ke lahan yang satu untuk ditambang, padahal yang anunya ini belum ditimbun. Karena itulah regenerasinya yang cukup lama untuk membuat mengembalikannya lagi. Jadi mereka tuh kayak pindah-pindah gitu. Nah, itulah yang membuat banyak lahan yang tidak direklamasi. Karena untuk reklamasi itu juga membutuhkan modal yang sangat besar. Sekian. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Roy terkait bagaimana mengurangi dampak buruk atau menanggulangi dampak buruk akibat pertambangan itu sendiri dari si perusahaannya itu ya, tadi pertanyaannya Roy. Iya, gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ibarat katanya kayak gitulah. Oke, kan tadi udah dijelasin ya beberapa poin pentingnya sama Aldo sama Novi tadi sudah dijelasin. Cuma yang di sini aku bakal bahas lebih rinci lagi. Yang pertama itu kegiatan pertambangan ini tuh nggak bisa dilakuin sembarangan. Jadi itu setiap badan perusahaan yang ingin mendirikan badan pertambangan gitu, dia harus dapat izin dari pemerintah setempat. Karena kalau misalnya dia sudah dapat izin, otomatis dia bisa membangun nih, dia ada dasar hukumnya, dia punya legalitas yang kuat. Nah, setelah dia mendapatkan izin dan membangun pertambangan di situ, di daerah tersebut, menurut saya, para perusahaan, maksudnya si perusahaan ini harusnya melakukan monitoring di sekitar lingkungan tambang, karena di sini monitoring itu harus melakukan penelitian terhadap sedimen ataupun endapan dari pembuangan limbah yang mereka hasilkan. Sebelum hasil limbah itu nanti dibuang, perusahaan itu wajib mengelolanya terlebih dahulu. Jadi nggak mentah-mentah dibuang, dan itu bakal mengakibatkan kerusakan lingkungan yang fatal. Jadi di sini lebih diminimalisir gitu kerusakannya. Jadi perusahaan pertambangan ini harus melaksanakan AMDAL yang berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya, di sini kalau bisa dipertegas mencabut izin perusahaan, operasi perusahaan yang melanggar AMDAL. Jadi kalau misalnya perusahaan ini tidak memakai AMDAL ataupun melanggar AMDAL yang sudah diatur dalam undang-undang, sebaiknya dicabut aja izin operasinya karena dia tidak menaati peraturan yang ada begitu. Yang selanjutnya lagi, pilih cara yang tepat untuk mengurangi dampaknya ini. Contohnya melakukan flotasi yang bisa dilakukan tanpa menggunakan tenaga pompa untuk dapat menarik sumber daya alam dari bumi. Jadi dia ini mengurangi pemakaian alat pertambangan yang tidak terlalu merusak lingkungan. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk penarikan daya alam dari bumi, dia ini tidak memakai pompa-pompa yang dapat merusak lingkungan lebih dalam lagi. Terus itu dari perusahaan sendiri seharusnya itu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan, dan ini poin yang sangat penting sekali. Karena apabila dari pihak perusahaan tidak
melihat, maksudnya tidak menjaga keanekaragaman hayati yang ada di lokasi pertambangan, itu juga sama saja bohong kalau mereka itu tidak melestarikan lingkungan ataupun tidak memperhatikan AMDAL. Terus langkah selanjutnya perusahaan ini wajib melakukan reklamasi bekas penggalian pertambangan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nopi terkait reklamasi. Menurut pendapat saya pribadi, seharusnya apabila mereka bertekad bulat untuk membangun perusahaan pertambangan di situ, berarti mereka juga harus siap terima konsekuensi yang ada. Setelah mereka menggali, seharusnya mereka melakukan reklamasi ataupun sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nopi, karena itu konsekuensi yang harus dilakukan dan tidak serta-merta langsung membuat tambang yang baru gitu di daerah yang lain. Jadi harus memperbaiki yang sebelumnya dan memperbaiki yang sebelumnya dan membuka yang baru. Itu yang lebih baik. Terus yang selanjutnya ini, yang terakhir, menurut saya diberikan edukasi ke setiap warga sekitar yang didirikan perusahaan tambang. Karena apa? Ini kita juga perlu ya, selagi kita mendirikan pertambangan, di situ kan kita nggak tinggal sendiri nih, kita tinggal berdampingan sama warga setempat. Jadi warga setempat ini perlu diedukasi mengenai bahaya pertambangan. Terus mereka juga perlu diedukasi terhadap bahaya pertambangan yang ilegal. Yang legal pun perlu diedukasi, apalagi yang ilegal yang tidak mendapat izin pemerintah. Jadi masyarakat ataupun warga sekitar itu dapat memilah, oh ini tidak baik, berarti kita bisa mengajukan ini ke pemerintah, oh ini nggak baik, ini ilegal, ini nggak seharusnya ada di sini, dan ini dapat merusak. Jadi warga sekitar juga harus memperhatikan itu. Enggak hanya dari perusahaan dan pemerintah, setiap warga yang di daerah rumahnya didirikan pertambangan pun juga perlu mengetahui hal tersebut, karena nggak imbang begitu menurut saya apabila yang tahu soal edukasi bahaya pertambangan ini cuma di pihak perusahaan sama pemerintah, tapi warganya nggak diedukasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi, atau jawabannya sudah cukup, Roy? Oke, terima kasih atas jawabannya, saudari Christine. Mungkin kalau ada yang mau nambah lagi, silakan. Mungkin untuk wawasan kita bersama juga. Sepertinya sudah tidak ada tambahan dari kelompok 2 dan teman-teman pertanyaannya sudah habis ya. Ada 2 pertanyaan tadi sudah dijawab. Presentasi kelompok 2 saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.